Halo semuanya, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini akhirnya, gila, setelah setelah bertahun-tahun, manusia-manusia di bumi menunggu kabar terjelasnya dari JFK, ya kan? Kenapa JFK bisa ditembak pada saat itu? Akhirnya dibuka, ya kan? Kita bisa melihat banyak banget dokumen-dokumen top secret yang bisa kita baca dan kita telaah sendiri. Mungkin nih, kalau RUU TNI itu diadakan saat semua dokumen-dokumen rahasia seperti ini sudah dibuka ke publik dan rekonsiliasi ke publik, gue rasa mungkin penerimaannya jauh lebih positif. Semoga kita bisa belajar dari masa-masa Trump. Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Ya, Trump itu akhirnya ngerilis 80.000 lebih halaman baru terkait dengan kematian JFK yang sebenarnya beberapanya memang sudah dirilis di tahun 2017 setelah ada peraturan untuk membuka kasus JFK 25 tahun setelah peraturan ini disahkan tepatnya di tahun 1992. Cuman memang sayangnya di waktu 2017 banyak dokumen yang masih disensor-sensor dan belum di open to public juga, jadi banyak yang redacted kayak film-film CIA yang ada hitam-hitamnya gitu ya, alias banyak coretan hitam lah di dokumennya. Maka dari itu Trump kembali ngebuka ini dokumen ke publik dengan betul-betul terbuka tanpa ada coretan hitam lagi, ditambah juga tumpukan dokumen lain yang baru yang juga semoga dan moga-moga bisa membuka seluruh misteri di balik kematian JFK yang sampai detik ini sebenarnya masih misterius, bahkan dengan puluhan halaman baru terkait dengan kasus ini. Dan munculnya puluhan ribu halaman baru terkait kasus JFK ini juga sebenarnya gak cepat-cepat bikin kasus JFK itu jadi lebih jelas dari sebelumnya. Karena gue sih liatnya malah nambah bumbu konspirasi atau bahkan jadi bikin kasusnya makin ruwet sebenarnya di mata publik. Karena ini dokumen-dokumen juga dibuka tanpa adanya judul-judul, header, ataupun kategori yang jelas di setiap dokumennya. Yang tentunya butuh waktu jadi super lama banget buat benar-benar ngambil kesimpulan atau menyusun skenario dari dokumen-dokumen ini. Mungkin menurut gue cara terbaik dan cara tercepat adalah nge-scan semua dokumen-dokumen ini, masukin ke DeepSeek AI, kali aja bisa disimpulkan sama AI secara otomatis ya. Karena itu dokumen kan umurnya dari tahun kejadian JFK di tahun 1963. Terus baru dibuka bener-bener full di tahun 2025. Itu berarti dokumen-dokumen ini yang dibuka sekarang ini, itu udah berumur sekitar 60 tahun lebih. Jadi sebenarnya kalau dokumen-dokumen whistleblower-nya mau dihapus pun di waktu-waktu tersebut, itu sebenarnya juga nggak ada yang tahu. Toh dokumennya sekarang juga rumornya belum semuanya banget yang dikeluarin dan beberapa masih ditahan karena ada yang belum bisa dibuka karena keterkaitan dengan court seal dan segala macamnya. Nah, mungkin banyak yang penasaran kenapa dokumen-dokumen rahasia kayak gini harus ada tenggat waktunya baru bisa dibuka ke publik. Ya semua ini sebenarnya masalah stabilitas politik aja, karena terkait orang-orang besar di baliknya, kepentingan ekonomi juga mungkin, banyak hal sebenarnya yang pasti biasanya buat stabilitas politik. Anggapannya dibuka setelah mayoritas petugas di era itu meninggal lah singkatnya. Jadi kalau mau dirusuhin juga rata-rata orangnya mungkin udah sepuh ataupun mungkin sudah dikubur bersama uang korupsi gitu ya. Yang penting mah respect menurut gue, mau ini dikatakan adalah publicity stunt-nya Trump atau buat mengaburkan isu-isu yang lagi panas di Amerika, tapi at least dokumen-dokumennya beneran dibuka ke publik. Indonesia menurut gue butuh begini juga dan semoga bisa begini ke depannya terkait dengan kasus-kasus kemanusiaan yang lain. Nah tapi sebelum ke poin-poin menarik apa yang terbuka di dokumen yang udah dibongkar kemarin ini, mungkin kita telisik sebentar konspirasi apaan yang memang sudah eksis sekarang di publik biar agak nyambung sedikit soal jawaban apa yang sebenarnya dicari sama publik dari ribuan halaman JFK yang dirilis ke publik minggu lalu. Tapi kalau lu belum tahu seberapa misteriusnya kasus JFK ini, intinya JFK lagi parade bareng John Connally di Dallas, Texas tahun 1963. Terus di tengah-tengah parade ada tembakan sniper yang berhasil menewaskan JFK dan pelurunya katanya nembus ke badannya John Connally. Cuma beruntungnya John selamat. Yang bisa lu bayangkan adalah seorang sniper jago banget yang bisa nembak dari jarak jauh ya, dari jarak yang ya bisa dikatakan cukup jauh dalam kondisi target yang bergerak, lu bayangin. Dan hanya dilakukan oleh satu orang doang yang motifnya juga sebenarnya tidak jelas sampai detik ini karena yang nembak udah meninggal juga, ditembak 2 hari setelah kejadian JFK. Jadi ini cukup aneh. Makanya banyak sekali konspirasi soal kasus ini di publik. Pertama, konspirasinya adalah si penembak Lee Harvey Oswald itu katanya nggak bekerja sendirian. Dan peluru yang berhasil nembus dari badannya JFK ke badannya John Connally Jr. itu bukan satu peluru dari tembakannya Lee Harvey Oswald doang. Yang didapuk sebagai
the magic bullet karena bisa nembus 2 orang. Melainkan kata beberapa pihak yang bahkan keponakannya JFK sendiri pun bilang bahwa ada lebih dari 1 orang yang melakukan penembakan di hari itu yang punya kekuatan dan kekuasaan besar, either itu di backup sama pemerintahan Amerika Serikat ataupun dari pihak luar lainnya. Karena memang Paul Landis selaku Secret Service-nya JFK yang bertugas pada hari itu, yang menyaksikan itu kejadian depan mukanya juga menemukan peluru di bangkunya JFK yang dimasukin ke ranjang dorong paramediknya JFK. Jadi harusnya ada lebih dari 1 penembak yang terlibat dan Lee Harvey Oswald emang cuman kambing hitam aja dari pihak yang lebih besar. Karena ternyata pelurunya nggak nembus, tapi ada 1 peluru yang sebenarnya udah bersemayam atau bisa dibilang jatuh di bangkunya JFK di mobil tersebut. Nah terus konspirasi kedua yang paling terkenal adalah CIA sendiri yang adalah pihak di balik kematiannya JFK. Jadi para teori konspirator itu berspekulasi bahwa CIA ini harus membinasakan JFK dalam waktu yang cukup cepat. Karena JFK dirasa udah gak perhatian lagi sama urusan perang dingin, pengen narik pasukan juga dari Vietnam, dan bahkan mau bikin peraturan soal pemberhentian penggunaan senjata nuklir dalam perang. Dan berdekatan ulang juga dengan Fidel Castro, pemimpin Kuba. Alias mau lembek lah sama negara-negara komunis pada saat itu. Jadi CIA dikatakan harus mengambil sebuah tindakan, at least kelompok kecil yang ada di CIA, yang dengan membinasakan JFK tujuannya agar bisa bikin tensi terhadap Rusia dan Kuba itu bisa tetap panas dan membara. Supaya CIA bisa terus-terusan nyerang beberapa negara komunis besar, dan konspirasi ini tentunya juga didukung oleh nama-nama besar di beberapa badan intelijen Amerika yang tentunya nggak bisa disertakan sebenarnya bukti-bukti dari tuduhan soal CIA ini. Selanjutnya konspirasi lain itu ada juga konspirasi di mana bahwa Lyndon B. Johnson yang adalah wakil presiden JFK waktu itu adalah orang yang diduga memang merencanakan kejadian tersebut. Karena memang dia itu dirasa punya obsesi untuk naik ke puncak kekuasaan tertinggi, dan caranya adalah dengan tentu menghapus JFK dari bangku presiden secara paksa dan dia bisa naik langsung. Dan katanya memang Lyndon B. Johnson ini tipenya adalah memang menyingkirkan orang-orang yang dirasa menghalangi naiknya atau kekuasaannya dia selama ada di Amerika Serikat. Dan tentu ya, konspirasi lain yang terkenal juga adalah ini pasti sangat erat hubungannya, yaitu dengan para mafia gitu. Jadi ini mafia sebenarnya JFK, karena JFK dan saudaranya Robert F. Kennedy itu memulai kampanye untuk menghentikan pengaruh mafia di tubuh Asosiasi Buruh Teamsters, yang inisiasi awalnya adalah dengan menyerang dan meringkus beberapa organisasi kriminal dan juga meringkus Jimmy Hoffa. Yang Jimmy Hoffa-nya sendiri itu adalah ketua dari asosiasi yang mayoritasnya ngurusin commercial trucking di US. Karena emang Jimmy Hoffa ini terkenal dengan kong kali kongnya sama para mafia yang emang ngeruk duitnya itu dari perusahaan-perusahaan besar di kota-kota besar dengan cara apa? Caranya adalah mengendalikan buruh dan para pekerja grassroots-nya. Karena tanpa buruh ya perusahaan-perusahaan besar itu gak bisa jalan. Dan itu memang adalah mata pencarian utama daripada mafia-mafia di Amerika pada saat itu. Jadi akhirnya karena kampanye ini, makanya JFK dikonspirasikan, memang disingkirkan sama para mafia, dan ini diperkuat juga sama Lee Harvey Oswald yang tewas juga ditembak sama seorang pemilik klub 2 hari setelah kejadiannya JFK. Yang pemilik klubnya dirasa berasosiasi dengan para mafia. Dan ini footage-nya masih ada di YouTube. Dan Lee langsung disikat buat menghilangkan jejak mafia di balik kejadiannya JFK. Jadi nggak bisa bersuara lagi. Bahkan Jimmy Hoffa-nya sendiri itu menghilang dan dinyatakan tewas pada tahun 1982. Dan nyimpen banyak misteri di kasusnya. Mungkin suatu saat gue akan coba bahas di video terpisah soal Jimmy Hoffa yang kematiannya sampai detik ini masih jadi riddle, puzzle tidak berkesudahan. Nah selain konspirasi itu, nggak lupa juga bahwa ada beberapa konspirasi lain soal Lee Harvey Oswald ini adalah anggota atau agen rahasianya KGB, alias Badan Intelijennya Rusia. Atau ada campur tangan Mossad yang adalah Badan Intelijennya Israel, atau bahkan ada campur tangannya Fidel Castro sendiri di balik kejadian ini sebagai aksi balas dendam Kuba terhadap Amerika Serikat. Walaupun kalau ngomongin Mossad dan Kuba rasanya kecil kemungkinan mereka mau menyingkirkan JFK karena hubungan antara Castro dan juga Mossad sepertinya lagi baik-baik aja sama administrasinya Kennedy. Nah, setelah secara singkat gue coba ringkas beberapa teori konspirasi yang menyebar dan mengakar di Amerika Serikat soal JFK, bahkan yang paling liar bahwa ada alien yang nyikat JFK. Sekarang mari kita lihat beberapa fakta baru yang muncul dari terbitnya ribuan lembar baru soal JFK, dan beberapa diantaranya malah bikin lu makin bingung sebenarnya sama kasus ini. Oke, pengumuman resmi terkait JFK adalah pelaku utamanya yaitu adalah Oswald
dinyatakan adalah pelaku tunggal tanpa campur tangan pihak manapun. Ini adalah pengumuman resmi ya. Dan emang ngelakuin semua itu atas dasar kemauan dia sendiri, kemauannya Oswald sendiri yang merasa bahwa Oswald ini memang lebih pro-Marxism atau komunisme dan punya keinginan untuk merubah society Amerika Serikat lewat caranya, atau mungkin emang pengen jadi orang terkenal aja dengan cara kayak gitu. Dan dia itu bukanlah agen dari KGB. Ini adalah pengumuman dari Warren yang memang dibentuk sama si B. Johnson untuk yang namanya mengevaluasi kasusnya JFK pada masa itu. Ini jadilah pengumuman yang resmi dari Amerika Serikat pada masa itu. Nah, beberapa dokumen baru terkait Oswald keluar dengan beberapa catatan. Ini adalah dokumen-dokumen barunya nih. Ada catatan di mana pada bulan September ataupun Oktober 1963, sebulan sebelum penembakan, Oswald itu katanya datang ke kedutaan Soviet yang ada di Mexico City, ibu kotanya Meksiko. Di sana, dia itu minta visa untuk kembali ke Soviet. Karena Oswald emang udah sempat lama di Soviet dan baru kembali ke US itu di tahun 1962 bulan Juni. Setelah dia merasa katanya Soviet itu udah gak cocok sama dia dan dia sempat cabut ke Meksiko. Juga saat dia datang ke Amerika Serikat, dia sempat ke Meksiko lagi. Dan urusan visa ini dihandle pada saat itu sama orang namanya Kostikov yang adalah petugas kedutaan pada saat itu yang langsung menangani permintaan visanya Oswald. Walaupun gak pernah diketahui apakah Kostikov ini punya hubungan lain dengan Oswald atau memang cuma sekedar kebetulan aja ngurusin visanya Oswald. Nah, kutipan dokumen lainnya juga menyatakan bahwa Kostikov ini mungkin adalah salah satu agen KGB paling efektif dan berbahaya di Meksiko. Kostikov ini dideskripsikan oleh dokumen tersebut sebagai agen yang tidak punya moral, tidak punya edukasi yang cukup, dan juga tidak punya manner. Nah, apakah agen ini emang ada hubungannya dengan Oswald? Ya belum jelas, karena nggak ada dokumen lagi yang memperjelas hubungan tersebut atau mungkin belum terbuka sampai detik ini. Karena ini dokumennya masih di scanning semua nih. Yang pasti yang ngurus visanya Oswald pada saat itu untuk baliknya dia ke Rusia, itu kemungkinan adalah orang berbahaya dari KGB yang ada di Mexico City. Nah, informasi lain terkait dengan keterikatan Oswald dan juga KGB juga tertuang di dokumen di tahun 1993, di mana seorang petugas KGB bernama Nikonov itu menyatakan bahwa dia sudah melihat dokumen setebal 5 volume secara personal soal Oswald untuk menentukan tuduhan bahwa Oswald ini adalah agen KGB itu benar atau enggak. Dan di dokumen itu Nikonov itu bilang bahwa Oswald itu bukan KGB dan ragu kalau bisa ada pihak yang bisa mengendalikan Oswald. Tapi Nikonov juga ngomong kalau selama si Oswald di Rusia dan bahkan menikah dengan seorang wanita di Rusia, KGB ini sangat mengamati Oswald, bahkan ada keterangan bahwa hubungan Oswald dan istrinya juga sedang tidak baik-baik aja. Yang jadi indikasi bahwa memang benar-benar KGB itu sangat mengamati Oswald saat Oswald itu tinggal di Rusia pada saat itu atau USSR. Dan yang menarik adalah pernyataan bahwa katanya Oswald ini nembaknya tuh jelek banget saat dia lagi menjalani latihan menembak di Rusia. Tapi entah kenapa jadi jago banget pas melakukan eksekusinya JFK di tahun 63. Menarik sekali menurut gue isi dokumennya. Yang pertama, ngurusin visanya Oswald adalah terindikasi agen paling berbahaya KGB di Meksiko. Entah kenapa dia mau ngurusin visanya Oswald. Terus kedua, KGB bisa mengamati Oswald nembak dan kelihatannya nggak bisa nembak katanya. Rasanya aneh ya, orang yang katanya nggak bisa nembak tapi bisa seakurat itu nembak JFK dari gedung dengan target yang bergerak terus. Bahkan katanya nembus lagi. Magic bullet, gokil menurut gua. Presisi banget gitu ya. Walaupun ada beberapa tembakan yang ditembakkan sama Oswald pada saat itu ya. Nah, lalu dokumen yang paling mencengangkan adalah dari seorang bernama Sergei Sornodov. Nah, ini namanya agak aneh. Yang bilang bahwa dia itu sudah sebenarnya memberikan informasi terlebih dahulu terkait soal Lee Harvey Oswald kepada wakil konsulat Amerika yang pada saat itu diduduki sama Tom Blackshear di Sofia, Bulgaria. Tepatnya pada Agustus tahun 1963. Yang tanggal tersebut itu hampir tepat 3 bulan sebelum kejadiannya JFK. Di surat tangan yang Sergei tulis untuk kedutaan Inggris pada tahun 70-an akhir, jadi memang itu ditulis sama dia dikirimkan ke kedutaan Inggris itu di tahun 70-an, setelah kejadian tersebut berlalu lah, saat dia ngomong sama Tom Blackshear itu. Nah, dia menyatakan bahwa dia udah pernah ngasih warning ke Amerika soal kejadian JFK 3 bulan sebelum kejadian. Pada suratnya ditulis bahwa dia ini pernah ditahan di London, Inggris, di bulan Juli 1963 dan ditanyain sama pihak otoritas imigrasi bandara dan singkat cerita dia bilang bahwa Oswald, seorang pembelot Amerika, itu akan kembali ke Amerika Serikat untuk nyikat si JFK. Dan dia menyatakan juga bahwa informasi soal JFK ini dia dapatkan dari Wasilev alias pejabat di kedutaan Rusia di Bulgaria waktu itu. Bahkan rekan dari Wasilev masuk ke ruangan tepat saat mereka lagi bicara terus ngomong hal yang sama bahwa Oswald akan menembak JFK.
Informasi terkait JFK ini bahkan diminta langsung oleh Vasilev yang adalah pejabat kedutaan Rusia di Bulgaria waktu itu untuk disampaikan ya oleh Sergei ke pihak Amerika Serikat. Makanya di tanggal 15 Agustus 1963, Sergei juga menyatakan bahwa di dalam sebuah mobil kedutaan di airport, Sergei bilang ke Tom Blackshear selaku American Vice Consul bahwa Lee Harvey Oswald adalah seorang pembunuh. Dia udah punya senjata atau sudah memesan senjata, kata Sergei. Tom ini bahkan sempat jawab bahwa Oswald kayaknya bakal nembak seseorang nih kalau udah mesen senjata, kata si Tom ini. Sergei ngejawab juga bahwa Oswald itu akan nembak JFK, ya kan, ngomong untuk kedua kalinya. Dan saat ditanya kapan kejadiannya, Sergei itu bilang mungkin saat right wing ini ngundang presiden, terus kritik presiden dan ditulis di koran, lalu baru akan kejadian. Dan Tom bilang bahwa dia akan kirim informasi ini ke Amerika dan minta Sergei ke sebuah alamat untuk menyampaikan informasi ini secara langsung. Dan pada jam 9 pagi, tanggal 19 Agustus 1963 di Washington DC, Sergei ketemu sama petinggi dari Special Consular Service Department of State yang lengkap ditulis alamatnya di Pennsylvania. Sergei ini mengutarakan soal informasi JFK ini dan ditepis keras sama pejabat tersebut yang bernama Mr. Kippingen. Kata dia, siapa lagi yang bakal tewas emang? Kata Sergei, Martin Luther King juga bakal tewas oleh seseorang yang sekarang masih ada di penjara. Dan itu tepat karena James Earl Ray, sang pejabat Martin Luther King, itu pada saat itu juga masih ada di penjara pada konteks waktu tersebut. Cuman memang notis ini dianggap remeh sama Mr. Kippingen ini. Dan Sergei cuma dikasih tahu bahwa semua orang tuh bisa megang senjata di Amerika Serikat gitu ya. Lu pun juga bisa pegang senjata sekarang. Jadi belum tentu juga lu bakal nembak JFK. Bahkan Sergei pun ngasih tahu lokasi kejadiannya JFK akan terjadi itu di Dallas, Texas. Yang adalah benar, itu lokasi kejadiannya JFK. Gokil banget menurut gue. Pada beberapa dokumen lain, FBI juga sempat melakukan interview kepada Oswald sesaat dia kembali dari Rusia pada bulan Juli 1961. Interview ini dilakukan buat menentukan apakah Oswald ini adalah agen dari intelijen Rusia. Dan Oswald bilang pada interview itu bahwa dia sekarang udah sadar katanya soal bagaimana konsep dari Amerika Serikat. Dan dia sadar bahwa Rusia ini bukan buat dia. Dan dia gak nyaman aja tinggal di Rusia. Sama tidak nyamannya saat dia lagi berada di angkatan bersenjata di Amerika. Karena kalau lu mengikuti kasus ini lu tahu bahwa Harvey Lee Oswald ini adalah mantan tentaranya Amerika Serikat. Dan ini salah satu dokumen ini akhirnya memang menjadi dokumen pendukung bahwa memang Oswald ini tidak pernah menjadi informan FBI. Karena adanya interview tersebut. Kalau emang informan ngapain ditanya-tanyain lagi gitu kan. Walaupun ini bisa settingan juga gitu ya. Nah, dan beberapa dokumen yang tertera tadi yang sudah gue jelaskan, kalau memang beneran kondisi dan kejadiannya kayak gitu, ya kalau itu dokumen-dokumen bener banget, ya bisa disimpulkan bahwa Oswald ini memang beneran sepertinya bukan agen KGB, bukan juga informannya FBI. Tapi informasi soal Oswald ini bakal menembak JFK sepertinya udah pernah disampaikan kayaknya sama dia ke beberapa pihak di Rusia, dan udah coba disampaikan ke pihak Amerika Serikat bahkan sama beberapa pihak. Cuman kayaknya memang tidak diurusin aja warning ini. Mungkin aja memang Oswald itu beneran melakukan itu semua sendiri dan emang pengen bacot-bacot aja ke teman-temannya di Rusia mungkin. Dan pertanyaan lanjutannya, kenapa juga informasi sepanas ini tidak disampaikan langsung dari negara ke negara secara resmi ataupun langsung ke JFK-nya lewat beberapa informan yang tentunya ada banyak banget informan-informannya CIA yang ada di Rusia. Jadi konspirasi yang paling mendekati memang bahwa ada pihak dalam yang memang sengaja kayaknya bikin rencana Oswald ini jadi mulus aja. Kalau memang benar-benar Oswald ini berlaku tanpa backingan sama sekali atau dari dirinya sendiri. Karena beberapa dokumen lain merilis nih, ini kan kecurigaannya jadi lebih kepada CIA gitu ya. Nah makanya ada beberapa dokumen yang lain gitu yang merilis sebuah hal yang menarik. Soal sebuah nama Gary Underhill. Ini adalah seorang mantan agen CIA. Di sebuah memo tanggal 19 Juli 1967 dinyatakan bahwa sehari setelah kejadian JFK, ya, Gary Underhill itu meninggalkan Washington secara terburu-buru katanya. Dan pada malam harinya dia udah muncul berada di rumah temannya di New Jersey. Dan dia katanya gelisah banget di hari itu dan bilang bahwa ada sekelompok kecil orang di CIA yang bertanggung jawab penuh terhadap kejadian JFK di tahun 63 itu, di hari sebelumnya kalau notulen ini. Dan dia takut sama keselamatan dirinya sendiri dan dia pengen pergi ke luar negeri buat menyelamatkan diri. Dan kurang dari 6 bulan setelah kejadian tersebut, Gary Underhill itu ditemukan tidak bernyawa di apartemennya di Washington dan dinyatakan.
Walaupun saat ditemukan, Underhill itu katanya megang senjatanya di tangan kiri menggunakan silencer juga supaya nggak kedengeran orang lain dan baru ditemukan beberapa hari setelah kejadian. Yang janggalnya adalah Gary ini bukan seorang kidal dan biasanya pakai tangan kanan. Ini yang menurut banyak orang atau teman-temannya ini yang bikin janggal. Teman yang disamperin sama si Gary di malam hari setelah kejadian JFK juga bilang bahwa Gary ini katanya disangkut pautkan dengan kelompok kecil di CIA yang menjalankan bisnis gelap macam perdagangan senjata, narkoba, dan lain-lain. Dan Kennedy tahu soal hal ini dan mau bongkar kasus di dalam CIA ini. Cuman sayangnya sebelum bisa dibongkar, JFK-nya udah disikat duluan. Dan beberapa dokumen terkait respon Fidel Castro juga menguak bahwa dia cukup kecewa dengan kejadian ini karena dia merasa bahwa Kennedy harusnya bisa mengembalikan stabilitas politik US dan Kuba. Dengan pergantian administrasinya Kennedy, tentu ini mengecewakan Castro dan takut ada perubahan kebijakan politik lain nantinya di masa mendatang. Nah, dengan berbagai dokumen khususnya soal Gary Underhill dan warning 3 bulan sebelum kejadian, tentu konspirasinya yang paling mendekati soal kejadian JFK justru memang adalah campur tangannya CIA terkait dengan JFK. Dan semua notulen tadi yang gue bilang tanggal berapa itu sebenarnya kan itu cuma catatan yang dicatatkan. Padahal kejadian-kejadian catatan tersebut ya ada di tahun-tahun yang tadi gue udah kasih keterangan jadi supaya lu pada gak bingung gitu ya. Tapi intinya akan ada banyak dokumen-dokumen lain yang akan dirilis dan mungkin akan gue update kalau memang update-nya begitu besar. Karena sebenarnya harusnya nih hari Senin saat gue syuting ini, berarti di Amerika Serikat masih hari Minggu. Harusnya di hari ini, di hari Seninnya Amerika, itu harusnya mereka akan mencoba ngedeliver beberapa dokumen-dokumen sisanya lagi. Yang tentunya akan coba dikulik dan interpretasikan lagi. Sebenarnya karena ini adalah isi dokumen yang sebenarnya sama dengan 2017 dan ada beberapa tambahan. Coba bedanya udah nggak redacted. Jadi ini kan jadi PR panjang untuk para orang-orang yang akan meneliti kasus ini, meneliti dokumen-dokumen tersebut. Karena banyak banget fakta-fakta yang bertebaran yang susah banget tuh dikompal masing-masing. Karena lu bisa lihat aja tadi beberapa yang namanya not-notnya aja itu banyak banget tanggal-tanggalnya dan berubah-ubah semua dan kayaknya kecampur semua. Terus informasi dari banyak orang semua. Jadi yes, judul headernya tuh membingungkan gitu. Kayak nama file scan yang kayak udah juga mah susah dibaca gitu ya. Ini udah 60 tahun coy dokumen-dokumen ini ya. Dan pun paling dekat ya tahun 90-an. Jadi cukup sulit sekali untuk mengerti dokumen ini dalam waktu singkat secara keseluruhan sih. Tapi ini keseruan ya, ini seru banget apalagi untuk para teori konspirator, mereka akan mendapatkan bukti-bukti tambahan untuk menguatkan teori-teori konspirasi mereka. Tapi kita akan lihat aja bagaimana update ke depannya dari kasus JFK ini yang tentunya ini benar-benar bakal ngebuka banyak hal banget sih. Terkait apa atau cara apa gimana CIA melakukan operasi-operasinya di luar negeri. Karena yang paling ditakutkan sebenarnya untuk ngebuka kasus JFK ini adalah ngebuka gimana CIA itu beroperasi. Yang salah satu dokumen tertulis juga adalah sebenarnya CIA dari zaman Cold War itu sudah menebar ribuan agen di beberapa negara-negara strategis. Gokil. So, kalau kalian punya komentar atau kalian bahkan punya update atau bahkan kalian mau merevisi beberapa hal yang tadi gue sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi soal kasus ini. Sampai jumpa di apa? Jangan balas komen judul tolong ya, karena 200 komen. Jangan dibalas guys, karena dia makin seneng guys. Jadi diemin aja atau di report aja ya. Sampai jumpa semuanya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So, see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.